الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal dan abadi. Segala puja dan puji Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan segala sesuatu dari makhluknya adalah fana. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatunya adalah fana. Yang abadi adalah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keagungan dan kebesaran. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita menjalani hari ini di bulan Syawal. Kita telah meninggalkan bulan Ramadan dan yakini setiap yang menangis suatu saat pasti akan ditangisi. Setiap yang ditinggalkan suatu saat pasti akan meninggalkan. Setiap yang diingat pasti akan dilupakan. Dan setiap yang tinggi Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Ramadan telah menurunkan tendanya. Ramadan telah memadamkan lampu-lampunya. Puasa dan salat tarawih yang kita lakukan di tahun ini, berapa banyak mereka-mereka yang mengharapkan untuk berjumpa Ramadan di tahun depan, namun ternyata Allah mentakdirkan inilah yang terakhir baginya. Selamat jalan Ramadan, selamat jalan Syahrul Siyam, selamat jalan Syahrul Quran, selamat jalan Syahrul Qiyam, selamat jalan Ramadan Syahrul Iman, selamat jalan Ramadan, bulan yang dirindukan oleh hamba-hamba Allah yang ahli ibadah, orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan tarawih. Ramadan yang dengannya Baitullah, rumah-rumah Allah semuanya terang benderang. Kita melihat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sampai di tengah malam masjid-masjid terang benderang dengan zikir, tasbih, tahmid dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qiyam dan qiraatul Quran. Ramadan, siangmu adalah sedekah, puasa, salat, dan malammu adalah qiyam dan qiraatul Quran. Dan kita tidak pernah mengetahui apakah nanti ketika kamu kembali di tahun depan, apakah kita masih ada. Kita tidak pernah tahu apakah ketika Ramadan kembali kita masih hidup di muka bumi. Karena betapa banyak mereka-mereka yang mengharapkan berjumpa Ramadan tahun ini, namun mereka di dalam daftar mereka-mereka yang kita sebut dengan rahimahullah, semoga Allah merahmati mereka.
dan kita tidak pernah tahu. Andai kata hari ini kita bisa mengetahui siapa di antara kita yang diterima amal ibadahnya, maka hani'an lakum, selamat bagi kalian. Selamat atas ampunan Allah Subhanahu wa taala. Selamat atas rahmatnya. Selamat atas maaf dan maafnya. Selamat karena Anda telah dimerdekakan dari api neraka. Selamat karena Allah Subhanahu wa taala telah meridhai Anda. Dan kita tidak pernah tahu siapa di antara kita yang ditolak, yang tidak diterima ibadahnya, puasanya, salatnya. Agar jika kita mengetahuinya, maka kita akan turut berduka cita terhadap orang tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang seperti itu. Sebagaimana malaikat Jibril alaihissalam yang berdoa dan diamini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin man adrakahu syahru Ramadan thumma salakha minhu wa lam yughfar li dhunubihi. Celaka, hina seorang hamba ketika dia berjumpa bulan Ramadan dan keluar dari bulan itu dan tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita di bulan Syawal, di hari pertama di bulan Syawal, kita merayakan Id. Kita bergembira, kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas sempurnanya puasa dan qiyam yang kita jalankan. Kita menjalani hari ini dengan penuh bahagia, dengan takbir, dengan tahmid, dan mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dengan Ramadan di tahun akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, ada beberapa hal yang perlu kita selalu mengingatnya, selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita melihat dengan menjalani kegembiraan yang kita jalani di hari ini, betapa banyak saudara-saudara kita yang telah pergi terlebih dahulu mendahului kita. Mereka telah meninggal dunia. Mereka sekarang dikuburnya, digadaikan dengan amal perbuatannya. Jika mereka baik, maka kebaikan yang jauh lebih baik dari yang mereka jalani di kehidupan dunia. Jika tidak, malapetaka dan musibah. Mereka humus sabiqun wa nahnu bihim lahiqun. Mereka telah pergi mendahului kita, dan pasti kita akan menyusul mereka. Maka dengan menjalani hari Id ini, kita pun mendoakan mereka. Jangan sampai kita melupakan orang-orang yang telah pergi mendahului kita dengan iman. Semoga Allah merahmati mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kekhilafan dan kesalahan mereka. Di hari yang penuh kebahagiaan ini, ketika kita bertasbih, bertakbir, memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala, kita juga melihat di hari ini betapa banyak saudara-saudara kita yang sedang sakit. Mereka ada yang banyak di rumah sakit, ada yang sedang menderita kesakitan dan mereka menghadapinya dan tidak bisa hadir di lapangan salat Id ini. Maka di sini kita harus selalu mengingat besarnya nikmat kesyukuran, nikmatnya kesehatan, dan ikhwatal iman, doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada mereka. Dan juga kita melihat di hari yang penuh kebahagiaan ini, betapa banyak saudara-saudara kita di negeri-negeri yang lainnya yang mereka sedang diintimidasi, dizalimi, dijajah, dibunuh, ditumpahkan darah-darah mereka. Saudara-saudara kita kaum muslimin yang tidak bisa menjalankan Id sebagaimana kita, darah-darah mereka ditumpahkan, wanita-wanita mereka menjanda, anak-anaknya menjadi anak yatim, harta-harta mereka bercecer. Dan ini mengajarkan kepada kita agar kita selalu mensyukuri nikmat keamanan yang Allah anugerahkan kepada kita dan menjaganya. Juga di hari yang penuh kebahagiaan ini, ketika kita mensyukuri Id dengan tasbih dan takbir dan tahmidnya, kita melihat betapa banyak saudara kita yang saat ini sedang berkubang dengan kefakirannya, dengan kemiskinannya. Kita memakai pakaian terbaik kita memakai wewangian yang paling wangi yang kita pakai, dan mereka jangankan pakaian, makanan pun mereka tidak punya, tempat tinggal mereka tidak ada. Maka nikmati, syukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan kemudian
Jangan lupa untuk membantu mereka. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairan wa 'azama ajra. Apapun yang kamu lakukan dari segala kebaikan itu, kamu akan mendapatkan pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita masih mengingat di hari yang penuh kebesaran dan keagungan ini, betapa banyak saudara kita yang masih terbelenggu dengan dosa dan maksiat. Mereka dengan kelalaiannya dan dosa dan maksiat yang mereka lakukan siang dan malam. Ketika di bulan Ramadan, orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa, berlomba-lomba dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak bergerak dari tempat maksiatnya. Maka di sini hendaklah kita mensyukuri nikmat hidayah. Nikmat hidayah yang Allah anugerahkan kepada kita. Allah mudahkan kita untuk salat, puasa. Allah mudahkan kita untuk menerima kebenaran yang datangnya dari Allah. Dan juga doakan saudara-saudara kita tersebut agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka, mengembalikan mereka ke siratal mustaqim, ke jalan yang benar dengan cara yang terbaik dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Juga di hari yang penuh kebahagiaan ini, kita harus mengingat bahwa di hari ini belenggu-belenggu syaitan dibuka. Belenggu-belenggu syaitan yang selama di bulan Ramadan mereka dibelenggu, hari ini mereka dilepaskan. Hari ini mereka berupaya untuk menyesatkan kita, musuh kita. Mereka keluar dari belenggu itu dengan amarah yang baru, dengan dendam yang lebih besar dari sebelumnya. Dan kita harus ingat ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kepada kita, innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh kalian, karena dia akan mengajak pengikutnya untuk menjadi penduduk neraka jahanam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mustahil kita akan selamat dari godaan mereka kecuali dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ingat, di bulan yang penuh keberkahan di bulan Ramadan, dan di hari ini kita mengambil ibrah dan pelajaran-pelajaran besar di bulan Ramadan. Dan jangan sampai segala semangat ketaatan yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin berhenti dengan berhentinya bulan Ramadan. Jangan pernah berakhir semangat Ramadan itu di hati kita. Di bulan Syawal dan sesudahnya hendaklah kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupakan Allah di luar bulan Ramadan. Jangan jauhi Al-Quran di luar bulan Ramadan. Jangan jauhi masjid-masjid setelah Allah Subhanahu wa taala membesarkan kita, membesarkan iman kita di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan kata para ulama salaf terdahulu, bi'sal qaum alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk manusia adalah mereka yang tidak kenal Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Ramadan saja kenal Allah. Di luar Ramadan mereka tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala Tuhannya bulan Ramadan adalah bulannya Syawal, Tuhannya Syawal, Tuhannya Dzulqa'dah, Tuhannya Dzulhijjah, Tuhannya seluruh bulan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjadi hambanya selama kita masih hidup. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang al-yaqin, al-maut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika kita melihat hari Id ini sangat serupa dengan peristiwa padang mahsyar. Sangat serupa dengan peristiwa padang mahsyar. Ketika manusia dibangunkan dari tidurnya, dibangunkan dari kuburnya, mereka semuanya berjejak, bergegas menuju mahsyar mereka. Dan sebagaimana di hari Id, setiap orang yang memiliki kemampuan mereka berpakaian dengan pakaian terbaik mereka, kendaraan yang terbaik mereka untuk ke tempat sholat. Demikian pula manusia ketika dikumpulkan di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda
wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Nanti pada hari kiamat, pada yaumul mahsyar, kami kumpulkan orang-orang bertakwa dengan kendaraan-kendaraan terbaik mereka. Orang-orang muttaqin dibangkitkan dari kubur mereka, disediakan kendaraan terbaiknya mereka. Dan mujrimin, para pelaku dosa, mereka akan diseret di neraka jahanam dengan keadaan kehausan. Yuhsyaruna rukbanan wa musyatan wa ala wujuhihim. Nanti di yaumul mahsyar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia akan dikumpulkan, ada yang berkendara, naik kendaraan-kendaraan terbaik yang Allah sediakan, ada yang berjalan kaki, dan ada yang diseret dengan wajahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di yaumul id ini manusia berdesak-desakan. Tidak sedikit yang ada di tempat-tempat yang sempit, di pinggiran, terdesak di dalam himpitan-himpitan. Dan nanti pada yaumul mahsyar, orang-orang yang zalim, orang-orang yang sombong, mereka akan diinjak-injak karena kezaliman mereka. Juga pada yaumul id, di antara mereka ada orang-orang yang kaya dan dermawan, yang di hari ini dengan kekayaan dan kedermawanannya dia berbagi kebaikan. Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dalam riwayat yang sahih, ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Orang-orang yang melakukan kebaikan di dunia, mereka lah orang-orang yang melakukan kebaikan di akhirat. Nanti di akhirat, orang-orang yang suka berbuat kebaikan ini pun berbagi. Apa yang mereka bagi? Mereka bagi syafaat. Mereka bagi syafaat untuk keluarga mereka, orang tua mereka, saudara mereka, sahabat kerabat mereka, orang-orang yang mereka kenal. Dan juga di yaumul id ini tidak sedikit para peminta-minta. Demikian pula di padang mahsyar, tidak sedikit nanti mereka yang mengemis dan meminta-minta, minta syafaat, minta pertolongan ke sana dan kemari. Ada yang diberi dan juga ada yang tidak dikasihani. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, famalana min syafi'in wala sadiqin hamim. Ternyata kami tidak ada yang bisa memberi syafaat kepada kami, teman pun tidak ada. Orang-orang fasik, orang-orang kafir, mereka meratap, meminta, mengharapkan kasih sayang, dan mereka tidak mendapatkannya. Di yaumul id disampaikan, diumumkan pengumuman-pengumuman, disampaikan begini, begitu, dan yang lain sebagainya. Di yaumul mahsyar diumumkan si fulan minas suada, si fulan orang yang bahagia, yang tidak akan pernah menderita sesudahnya. Diumumkan juga si fulan minal ashqiya, orang yang celaka dan binasa, yang tidak akan pernah bahagia selama-lamanya. Dan di yaumul id ada orang-orang yang sangat dimuliakan. Orang diberi tempat khusus, diberi majlis khusus, akses khusus, orang-orang yang VVIP. Dan demikian pula pada yaumul mahsyar, ulaikal muqarrabun, mereka lah orang-orang yang didekatkan oleh Allah, yang disampaikan kepada mereka wa kana sa'yuhum mashkura, yang amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti selesai dari salat id ini, kita pun akan pulang. Kita pulang ke rumah kita masing-masing. Demikian pula di yaumul mahsyar. Setelah berkumpul pada yaumul mahsyar ini, kita pun akan balik, pulang ke rumah kita masing-masing. Ada mereka yang pulang di rumah yang penuh kemakmuran. Allah Subhanahu wa taala sambut mereka, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah, minumlah, senanglah kamu dengan apa yang telah kamu lakukan pada hari-hari yang lalu. Ada orang yang pulang di rumah yang penuh dengan kesederhanaan, minhumul muqtasid, orang yang sederhana, maka rumahnya di akhirat sederhana juga. Dan ada yang balik dalam kefakiran dan kemiskinan mereka, dengan segala kekurangannya, dalam penderitaan kembali kepada penderitaan. Fa'tabiru ya ulil albab. Maka hendaklah kita mengambil pelajaran bahwa id yang kita jalani ini adalah gambaran kecil dari yaumul mahsyar yang akan kita hadapi. Kita memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang kita lakukan.
Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala jannah, mengharapkan jannatul firdaus yang Allah anugerahkan kepada kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.